Q&A ataupun tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah dicatat juga oleh eh, tim kami seperti itu. Dan untuk mohon izin menyampaikan bahwa saat ini di eh, platform Zoom sudah mencapai 363 peserta, sedangkan di YouTube untuk viewersnya secara online mencapai 73 yang semoga ini nanti akan kita simpan di kanal kami dan nanti akan bisa di play atau di eh, putar ulang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Agung RSUD Husada Prima, ini ditujukan kepada Dr. Farida. Eh, Barangkali Dr. Farida sudah bisa bergabung kembali. Sudah, tadi sempat Ya. saya ke kick. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Jadi ada pertanyaan ini, Bu. Yang pertama terkait bagaimana koordinasi atau alur antara sektor bila ada kejadian zoonosis. Mungkin bila terjadi zoonosis yang Lah, baru atau mungkin outbreak ya. ya, langsung langsung saya Ya, respon aja ya. silahkan Ibu. Ya, J, J. eh, saat sebenarnya bagaimana koordinasi lista sektor kalau ada kejadian zoonosis ini sebenarnya sudah ada implementasinya dan terjadi sejak 2000 setelah avian influenza itu setelah 2013 kalau tidak salah. Nah, namun sekarang dengan ada Permenko Kemenko PMK nomor 7 tahun 2022, koordinasi lintas sektor terhadap kejadian zoonosis maupun pencegahannya itu bisa dilakukan melalui TIKORDA, Tim Koordinasi Daerah Zoonosis, yang di dalamnya memastikan bahwa harus ada pelaporan kejadian penyakit baik dari sektor kesehatan manusia melalui dari SKDR dan juga sektor kesehatan hewan dari Isignas dan juga satwa liar lewat Satli melalui SIZE, Sistem Informasi Zoonosis dan Penyakit Emerging. Nah, di sini SIZE ini sifatnya interoperable dengan ketiga sistem informasi yang ada di unisektoral, sehingga SIZE-nya akan memberi alert kepada masing-masing sektor untuk satu kejadian zoonosis dan tindakan apa yang harus di. Halo, Ibu Farida. Oh, sepertinya ada gangguan Putus kayaknya. sinyal. Iya, sepertinya masih ada gangguan sinyal dari Ibu Farida. Oke, mungkin sambil menunggu eh, untuk selanjutnya kita di sesi tanya jawab dan juga diskusi. Eh, Kalau saya lihat dari pertanyaan masih belum. Apa? Mas Erwan, saya Oh tadi ya, ke halo? kick ya. Halo. Ya, ya. Ini sudah Tapi saya masuk lagi. ya, tapi jawaban tadi saya sudah masuk nggak apa nggak? Masih sebagian. Nah, tadi masih sebagian terkait Ya, itu. ya, tapi Koordinasi dengan. ya, Iya, saya matikan dulu iya, aja videonya ya. Kayaknya internetnya nggak begitu bagus. Jadi saya ulangi lagi ya. iya, Jadi iya. kalau misalkan untuk di daerah dengan Permenko, adanya Permenko Kemenko PMK nomor 7 tahun 2022, koordinasi lintas sektor untuk kejadian zoonosis ini di daerah melalui namanya Tim Koordinasi Daerah atau Tikorda. Kalau di pusat ada namanya Tim Koordinasi untuk penanganan penyakit zoonosis ini. Nah, tentunya Tikorda ini bisa mengefektifkan apabila sistem informasi zoonosis yang ada dari SIZE itu bisa berinteroperable dari unisektoral information system yang ada di masing-masing sektor. Ya, salah satunya kalau ada kejadian zoonosis itu dilaporkan di SKDR atau di Signas atau di Sehat Satli. Nah, sehingga nanti akan mempermudah bagaimana merespon kejadian zoonosis terkait dengan dari penggunaan SIZE ini karena SIZE-nya memberikan alert supaya responnya lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Farida atas jawabannya. Mungkin dari Pak Agung sudah
diterima dengan baik atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua eh, dari Aisyah di Snack Dinas Peternakan Grobogan. Ini mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada kedua narasumber kita, pada Pak Imron dan juga Ibu Farida, terkait kegiatan surveillance TBC untuk penyakit zoonosis di Indonesia. Ini saat ini seperti apa untuk kegiatannya, untuk update-nya ya, mungkin secara eh, di Indonesia sendiri seperti itu, dan indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mendiagnosa komunitas di suatu peternakan ataupun di wilayah. Nah, nanti mungkin itu di peternakan atau di eh, taman nasional atau di hal-hal di tempat yang lain seperti itu, Bapak. Mungkin dari Pak Imran dahulu. Apakah Iya, sudah Mas ada? Irwan, saya kira Ya, saya kira eh, itu memang untuk konteks di kawasan konservasi ataupun misalnya di wilayah-wilayah eh, alami itu belum cukup aware. Jadi seperti contoh yang kami lakukan misalnya di WWF itu, kami baru sampai pada fokus misalnya apa memberikan fasilitas pemeriksaan rutin saja kesehatan ke masyarakat. Jadi detail sampai ke situ saya kira masih gap besar ya. Dan ya saya tidak tahu banyak tentang itu dan itu faktanya di lapangan itu di masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah alami mereka sebenarnya punya risiko besar terpapar dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan zoonosis. Cuma memang sampai saat ini ya, belum ada upaya secara khusus. Jadi saya kira ini perlu jadi perhatian khusus karena mereka yang ada di frontir ya di depan ketemu langsung lah. Kalau yang di kota kan nggak bordernya ya, ketemu Bapak langsung ya. ya. Ya Hmm. saya saya Oke. kira itu dari saya, masih. Ya, terima kasih Pak Imran atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Farida. Ya, eh, Ya, tergantung dari zoonotik TB. Ini tentang zoonotik TB dalam kerangka Mycobacterium bovis atau Mycobacterium complex atau tentang tuberkulosis di populasi manusia. Dalam kerangka Mycobacterium zoonotik tuberkulosis di dalam hal ini baik disebabkan oleh Mycobacterium bovis maupun Mycobacterium complex. Di Indonesia sendiri saat ini masih mengembangkan desain surveillance untuk penyakit zoonotik TB ini. Kenapa? Karena kita informasi tentang zoonotik TB ini masih sangat-sangat terbatas. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ali Imron bahwa di sektor satwa liar itu masih kurang aware. Begitu juga untuk di sektor kesehatan masyarakat dan juga di sektor kesehatan hewan, para peternak-peternak itu tidak begitu aware tentang zoonotik TB dan tentunya sangat terbatas sekali nih data tentang zoonotik TB ini. Makanya sekarang lagi mengembangkan bagaimana membuat di satu desain surveillance untuk zoonotik TB sehingga bisa mengumpulkan data yang cukup akurat dan relevan tentang bagaimana tingkat burden dari si zoonotik TB tersebut di populasi-populasi atau di wilayah yang beresiko. Karena untuk early salah satunya seperti yang saya tampilkan di presentasi saya, untuk memastikan early warning system kita berjalan itu tergantung kepada sistem surveillance-nya. Jadi kalau untuk zoonotic TB karena sistem surveillance-nya belum ada, tentunya kita harus mengembangkan dulu desain surveillance yang sangat tepat. Dalam hal ini menggunakan desain surveillance berbasis resiko. Sehingga apabila nanti kita sudah mendapatkan informasi dari hasil surveillance-nya dan resiko juga bisa kita nilai seberapa besar. Nah, saat ini untuk memperkirakan seberapa besar risiko zoonotic TB di masyarakat, itu kita menggunakan satu tools yaitu Joint Risk Assessment Tool yang dikeluarkan oleh Tripartite. Yang JRA tool ini memang sudah banyak digunakan untuk penyakit-penyakit zoonosis. Nah, dari hal-hal tersebut nanti kita bisa kumpulkan informasinya bagaimana pemahaman kita tingkat resiko sehingga nanti kita bisa mengembangkan indikator apa yang harus kita buat untuk melihat seberapa besar resiko zoonotic TB itu di masyarakat, terutama di populasi beresiko tinggi tersebut. Dan akhirnya bisa juga merekomendasikan
kepada otoritas yang terkait, terutama untuk laboratori diagnostik, di protokol pengujian yang seperti apa yang harus digunakan untuk zoonotik TB ini. Karena diagnosa yang sekarang ada itu masih berfokus kepada Mycobacterium tuberculosis yang ada di populasi manusia, sedangkan zoonotik TB-nya yang cenderung ya kepada M kompleks maupun M bovisnya memang belum ada yang spesifik tersedia untuk digunakan di Indonesia. Sehingga untuk zoonotik TB ini masih memerlukan banyak upaya yang untuk memastikan kita mengumpulkan data, bisa tahu strategi bagaimana surveillance maupun pengumpulan data dan informasinya lebih baik sehingga bisa memberikan input yang jauh lebih baik bagaimana memahami situasi penyakit dari zoonotic TB ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Farida untuk melengkapi jawaban tadi dari pertanyaan yang kedua, seperti itu untuk TB zoonosis dan diagnosa untuk di suatu komunitas peternakan ataupun di wilayah tertentu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih yang mungkin saat ini masih ramai dan beberapa eh, hari terakhir eh, terjadi peningkatan kasus yaitu terkait monkeypox dan juga JE. Ini mungkin nanti bisa disinggung oleh Pak Imron terkait eh, setahu saya memang belum ada ya Pak terkait eh, monkeypox yang menular dari monyet ke ke manusia seperti itu di Indonesia. Jadi ini masih masuknya itu melalui travel eh, agent dan lain-lain. Nah ini nanti mungkin bisa disampaikan juga seperti apa sih kasusnya untuk itu dari kacamata Ibu Farida dan juga Pak Imron. Ini bagaimana Pak Bu terkait monkeypox dan juga JE yang saat ini ramai. Ini apakah bisa menjadi epidemi atau seperti apa nanti? Mungkin dari Bu Farida dulu ya. Mungkin Bu Farida ya. Saya kayaknya Ya. tidak menguasai ini, jadi saya tidak Ah, bisa oke, untuk oke. Oke. kasih. Ya, kalau untuk monkeypox saat ini memang monkeypox yang ada sekarang lagi menghebohkan dunia agak sedikit berbeda dengan monkeypox di beberapa tahun ke belakang dan adanya peningkatan kasus yang cukup tinggi di populasi manusia dan juga masih ditenggarai bahwa penyebaran monkeypox ini masih berdasarkan sexual transmission. Meskipun di beberapa belahan dunia sudah juga banyak dilaporkan ada beberapa kasus yang menyampaikan bahwa ada penyebaran monkeypox itu tanpa sexual transmission. Nah, ini mungkin lebih detailnya akan bisa dikonfirmasi ke rekan-rekan di WHO. Akan tetapi, kalau di hewan, hingga saat ini penilaian resiko juga yang sudah dilakukan juga di Amerika, bagaimana menilai seberapa besar kemungkinan menyebar atau bisa menginfeksi hewan dari kasus manusia yang terinfeksi monkeypox ini sampai saat ini masih hasil penilaian risiko dia dari Amerika itu belum dianggap menjadi sesuatu yang besar, masih dianggap cenderung beresiko rendah karena belum ada laporan kasus di hewan yang terkena monkeypox akibat penularan langsung dari manusia tersebut. Namun saat ini, meskipun situasi saat ini masih terbatas penularannya misalkan di antara manusia, karena ini zoonosis, tentunya kita tetap harus melakukan penilaian resiko untuk menilai seberapa besar resiko yang kemungkin tertularnya hewan-hewan peliharaan dari orang yang kemungkinan tertular dari orang-orang yang terinfeksi dari atau tertular dari monkeypox ini. Ini saat ini memang kami di FAO dengan Kementerian Pertanian juga dengan lintas sektor sedang mempersiapkan melakukan penilaian risiko menggunakan Joint Risk Assessment Tool untuk melihat seberapa besar resiko kemungkinan terjadinya penularan antara manusia ke hewan, terutama ke hewan kesayangan tersebut. Namun saat ini memang resiko masih dianggap sangat-sangat rendah, namun kita tetap harus bersiaga. Oke, baik. Terima kasih Ibu Farida terkait update ataupun eh, jawaban dari eh, pertanyaan yang keempat terkait monkeypox dan juga JE yang saat ini meningkat, nggih.
Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Mujianto dari PR Kemas dan Gizi Brin. Ini kepada Dokter Farida. Apakah untuk surveillance penyakit zoonosis dan yang berpotensi yang dilakukan oleh teman-teman di Keswan sudah seaktif jika dibandingkan penyakit hewan lainnya seperti PMK seperti itu yang notabene PMK bukan penyakit zoonosis. Nah, karena data ini level kabupaten masih sangat terbatas. Itu untuk update-nya seperti apa, Ibu? Ibu Farida? Halo? Halo, halo ya, bisa Ya, diulangi? ya, Eh, ya. Untuk update terkait penyakit-penyakit zoonosis atau yang berpotensi untuk di Keswan, pelaporannya seperti apa? Eh, karena kita tahu di level kabupaten masih sangat terbatas gitu Bu. Apakah sudah seaktif misalnya dengan iSignas-nya dengan pada saat itu PMK yang sangat meningkat seperti itu atau sejauh apa seperti itu Bu? Oh, untuk penggunaan ISIGNAS sebagai sistem pelaporan penyakit zoonosis, tentunya ISIGNAS memfasilitasi itu. Karena di ISIGNAS itu sudah ada komponen untuk pelaporan penyakit zoonosis, salah satunya untuk namanya untuk sindrom prioritas. Jadi seperti untuk avian influenza, kalau sindrom prioritas untuk di unggas, namanya sindrom prioritas yang dilaporkan di ISIGNAS itu MMU, mati mendadak unggas. Nah, namun sejauh mana penggunaan ISIGNAS itu untuk melaporkan tadi sindrom prioritas dari penyakit zoonosis seperti rabies dengan kasus gigitannya, kemudian dari untuk yang unggas kalau mati mendadak atau misalkan seperti antraks juga sama mati mendadak itu eh, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Karena isi itu kan sebenarnya kembali lagi kepada yang yang memerlukan dan merasakan kebermanfaatan dari isi itu sendiri. Nah, dalam hal ini isi sudah memfasilitasi itu seharusnya mengoptimalkan. Nah, untuk avian influenza, salah satunya zoonosis avian influenza, alhamdulillah sih kalau misalkan kami lihat dari kalau Bapak Ibu nanti mengecek ke isignas.com, terlihat sekali bagaimana informasi pelaporan kepada Isignas tersebut untuk yang avian influenza ini. Begitu juga misalkan untuk rabies dan juga beberapa penyakit termasuk beberapa penyakit zoonosis lainnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Farida terkait jawaban dari tadi pertanyaan Bapak Mulyanto ya, Mujianto dari BRIN untuk penyakit zoonosis secara eh, pelaporannya atau surveillance seperti apa gitu. Nah, eh, selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Imron terkait agent based modeling seperti itu, Pak. Untuk saat ini, apakah sudah ada implementasi di Indonesia? Kalau tadi dari Pak Imron masih belum ada, ya. Apakah nanti ke depannya itu sudah ada strategi khusus atau mungkin sudah ada inisiasi dari project ataupun hal lain yang eh, nantinya bisa kita implementasikan untuk platform tersebut atau skema tersebut, Bapak? Kalau di luar negeri sudah banyak ya. Kalau di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Irwan. Jadi memang saya waktu dengan Pak Doni segala macam itu untuk menyusun model itu memang kita melihat fakta bahwa di Indonesia masih boleh dikatakan kosong ya yang mengerjakan itu. Minim sekali. Kalaupun ada itu eh, teman-teman yang kontaknya ke computational tapi untuk yang kontak kesehatan masih masih minim. Jadi saya kira ini apa, ruang terbuka besar sekali untuk kita masuki. Dan kalau saya pribadi akan senang sekali kalau bisa apa menggabungkan juga kalau tadi kita masih fokus pada pergerakan manusia ya. Ya, kita bisa juga memodelkan dengan pergerakan apa satwanya juga. Misalnya kalau pes misalnya itu ya apa sampai saat ini kan peneliti-peneliti yang bergerak untuk melihat
pergerakan tikus itu nggak banyak ya nih. Tikus itu padahal kan ada tikus di rumah-rumah itu yang dia berisiko juga itu. Nah ini apa belum banyak yang mengkaji itu dan kalau saya akan senang sekali kalau ada yang bisa mengkaji itu kemudian dikombinasi untuk dibuat pemodelannya. Saya akan dengan senang hati bisa bergabung untuk membantu. Ya, baik. Terima kasih Pak Imron. Terkait mungkin nanti ke depannya barangkali bisa ada kolaborasi khusus atau inisiasi khusus yang bisa kita tingkatkan untuk early warning system di Indonesia itu sendiri dan Ya. bagaimana untuk tracking populasi dari manusia dan juga hewan tentunya bagaimana supaya eh, kita bisa eh, strategi khususnya terkait supaya tidak muncul nih penyakit-penyakit baru atau penyakit yang lama tiba-tiba muncul kembali seperti itu untuk bisa Mas kita. Irwan, saya mungkin Ya, sedikit sharing ya, aja. Kalau ya, konteks monggo dengan Bapak. early warning system itu sebenarnya saya dan teman-teman di kehutanan itu membuat early warning system untuk konflik manusia dan gajah. Jadi kita menggunakan apa uh, WebGIS dan juga ya seperti yang ditujukan Bu Farida tadi, tapi juga dikombinasikan dengan app plus juga dengan akustik monitoring. Jadi suara-suara satwa itu kita apa pakai machine learning untuk dijadikan informasi ini ada gajah di lokasi itu gitu. Nah ini ya mungkin nanti kalau tertarik juga saya juga senang sekali untuk bisa sharing tentang itu mungkin bermanfaat juga untuk early warning system. Meskipun kalau kami ya kasusnya adalah nggak banyak di banyak tempat ya, hanya di tempat-tempat tertentu yang ada gajahnya aja yang menjadi fokus kami. Begitu Mas Irwan. Ya, baik. Jadi berkolaborasi dengan BKSDA atau seperti apa itu, Bapak? Ya kami kemarin berkoordinasi dengan BKSDA Jambi waktu itu Hmm. di Mhm. Mhm. Sumatera. Di Sumatera. Oke, baik. Eh, Menarik seperti itu terkait bagaimana modeling yang saat ini berkembang di Indonesia dan seperti apa nanti ke depannya. Semoga kita bisa terus meningkatkan eh, kolaborasi kita juga di Indonesia itu sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan terkait penyakit-penyakit yang sudah ada ataupun yang semoga tidak ada lagi penyakit yang baru seperti itu yang muncul. Nah, eh, mungkin sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, barangkali ada close statement ataupun mungkin bisa kita simpulkan dari masing-masing narasumber. Barangkali mohon izin kepada Ibu Farida untuk menyampaikan terkait close statement yang sudah disampaikan tadi. Nggih. Ya, mungkin closing statement saya kalau terkait dengan pemodelan penyakit zoonosis, tentunya apapun apa namanya sistem yang akan dibangun untuk bagaimana membuat satu pemodelan untuk penyakit zoonosis, entahlah tadi seperti yang salah satu pendekatan yang dibuat oleh Pak Ali Imron untuk yang tadi IBM, saya lupa ya. Terus kemudian seperti yang sudah kami di internasional di FAO dan juga di organisasi lainnya sudah menerapkan tadi seperti menggunakan global platform. Itu semua itu hanya akan berguna apabila kita menggunakan data yang cukup akurat melalui pengumpulan data yang sistematis dan tentunya sistem yang dibangun ini akan lebih berguna apabila hasil pemodelan penyakit zoonosis tersebut bisa dikomunikasikan secara baik kepada pemangku kepentingan atau kepada publik dengan baik sehingga bisa mempersiapkan diri bagaimana merespon dan lebih cepat mengendalikan satu kejadian penyakit zoonosis apabila itu terjadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Farida. Dari Bapak Imran, Ya, terima kasih Mas. monggo. Kalau dari Ya. saya ya apa bahwa sebenarnya pemodelan atau model yang dibangun untuk apa penyebaran zoonosis ini dia banyak sekali berbagai alternatifnya yang bisa kita pakai. Yang penting bahwa kita mencari the best fit model untuk kasus yang kita pelajari. Kuncinya di situ. Tidak berarti
saya mempromosikan IBM itu bagus untuk semua kasus ya, tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan karakter individu yang dia bisa mengambil keputusan untuk bergerak dalam kasus ini ataupun melakukan perilaku yang menyebabkan itu menyebar itu saya kira itu bisa diambil. Tapi kalau misalnya terlalu kompleks bisa jadi tidak harus pakai IBM. Gitu Mas Erwan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Imron untuk closing statement-nya dan berikut merupakan penghujung dari kegiatan pada sore hari ini, siang hingga sore hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin untuk kepada para peserta, Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengaktifkan fitur video. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, sudah pada dibuka ini di yang slide pertama. Untuk yang kedua, coba kita lihat. Ya, sudah ada juga. Boleh mohon dibantu oleh kepada tim dari Mas Falang, ya, atau dari Mas Jadi. Oke, kita hitung yang kita di slide yang pertama dulu. Tiga, dua, satu. Oke, lanjut yang kedua. Tiga, dua, satu. Oke, lanjut yang ketiga. Tiga, dua, satu. Oke, lanjut yang keempat. Tiga, dua, satu. Lanjut yang kelima. Tiga, dua, satu. Untuk yang selanjutnya nanti mohon untuk di capture juga kepada Mas Fala dan juga Mas Dedi sebagai tim juga seperti itu. Oke. Yang selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar kita pada sore hari ini, DHS Talks yang kedua, dan juga tak lupa ini mohon izin untuk bisa mengisi presensi. Barangkali saya lihat dari beberapa di chat kesulitan untuk mengisi, nggih. Jadi mungkin bisa diulangi lagi seperti itu. Nanti akan dibantu oleh panitia eh, untuk bisa mengisi presensi tersebut karena eh, nantinya juga akan menjadi sebuah catatan dan juga presensi untuk kami dan kita siapkan untuk sertifikat ataupun materialnya akan kita kirimkan maksimal 2 minggu setelah eh, acara selesai seperti itu dan untuk presensi ini akan ditutup 2 jam setelah selesai acara ini seperti itu. Dan juga jangan lupa nanti untuk selanjutnya dapat mengikuti GHS Talks seri-seri selanjutnya karena setelah ini acaranya akan kita laksanakan setiap bulan. Semoga akan terus berlanjut seperti itu dan dengan materi-materi yang baru dan tak kalah menarik juga dari materi kita pada eh, siang atau sore hari ini seperti itu. Nah, mohon izin juga kepada Bapak Ibu, barangkali jika mendapat atau memiliki ide yang bisa kita diusulkan untuk pembahasan apa yang nanti akan kita masukkan di seri selanjutnya bisa ditulis juga seperti itu. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu bagian yang eh, bagian dari Project AI for PEP atau Artificial Intelligence for Pandemic Preparedness. Ini merupakan proyek yang diketuai oleh York University Kanada yang tadi sempat dari yang awal tadi saya sebutkan juga terkait hal ini dan semoga kedepannya akan terus berjalan seperti itu. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Farida dan juga Dr. Imron sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu untuk membagi informasi yang sangat menarik kepada kita semua di seri yang kedua kali ini. Semoga apa yang kita upayakan atau apa yang kita diskusikan dapat menjadi khazanah keilmuan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Oke, terima kasih juga kepada para kolaborators terkait webinar series kita pada hari ini, yaitu eh, dari Pusat Kedokteran Tropis, FKKMK UGM, kemudian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian dari AI for PEP Network Global Consortium, dari WHO Indonesia, dan juga dari USAID.
Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu peserta semuanya sudah dapat hadir. Jangan lupa juga sekali lagi untuk mengisi link presensi seperti itu. Eh, dan jangan sampai terlewat. Tak lupa kita sampaikan media sosial dari Pusat Kedokteran Tropis melalui eh, layar Bapak Ibu bisa dikepo-kepoin, bisa dilihat eh, dari kanal YouTube, dari media sosial Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan juga dari web Center PropMed seperti itu. Dan selanjutnya saya Erwan undur diri. Mohon maaf bila eh, dari membawakan kegiatan dari siang hingga sore hari ini terdapat kesalahan. Eh, dan terima kasih banyak atas eh, partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Makasih Terima kasih Mas Pak Irwan, Irwan. makasih Oke, Bu Farida, saya terima izin kasih Bu kembali. Farida. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya.